Assalamualaikum. Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Nak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini, Nak? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh kita kelas pimpin doanya? Marilah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Absen dulu, Nak ya. Adel Prasetya. Adila Putri. Ahmad Faris. Anggun Yulia. Ayu Natasya. Erli. Deska. Zakira. Fatir. Fauzia. Friska. Kusnul. Jonathan. Keisha. Aziz. Hafiz. M. Raihan. Maharani. Meli. Rafa. Ibnu. Frans. Neisha. Poppy. Rusmaida. Sahara. Tarisa. Zevanya. Juita. Putri. Abila. Ya, sebelum kita belajar ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, cinta kita ya kepada tanah air, malah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pak, boleh minta tolong Poppy ya, ke depan Nak, pimpin menyanyikan lagu. Ya, yang lain boleh berdiri Nak, kita nyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih pada Poppy. Silakan duduk lagi. Ya, silakan duduk Nak. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, belajar apa kita hari ini? Sejarah. Ya, sejarah. Jadi Naya sebelum memulai pelajaran, boleh silakan kalian cek dulu pakaian kalian apakah sudah rapi. Ya, cek dulu pakaian, kemudian sampah Nak kalau ada sampah, dan juga bukunya silakan dikeluarkan Nak, buku sejarahnya. Sudah siap belajar? Siap ya Nak. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Pak tanya dulu ke kalian. Minggu kemarin kita baca tentang apa? Ya, tentang pengertian sejarah. Ada yang masih ingat pengertian sejarah? Ya, boleh. Sarah, silakan berdiri Nak. Sejarah merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Ya, sejarah merupakan kejadian peristiwa masa lampau. Ya, terima kasih Sarah. Kemudian ada yang mau menambahkan? Ya, boleh. Putri, silakan Nak. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, artinya pohon. Pohon, ya benar. Sejarah itu artinya dari kata Arab ya, bahasa Arab yang berarti syajaratun atau pohon dalam bahasa Indonesia. Ya, bagus. Silakan dulu Putri. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, ya, Zakira, boleh Nak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejarah merupakan asal-usul keturunan. Ya, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejarah itu artinya asal-usul ya Nak, keturunan, silsilah. Ya, boleh. Terima kasih Zakira, silakan duduk. Jadi benar Nak ya, untuk sejarah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon ya. Jadi materi kita pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan sejarah Nak. Yang mana pada materi hari ini kita akan membahas mengenai manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Itu ke kaliannya sebelum masuk pembelajaran, Pak akan bertanya 3 pertanyaan ya kepada kalian. Yang pertama, apa saja sih Nak contoh peristiwa sejarah yang kalian ketahui? Ada nggak yang bisa jawab?
Juwita, ya boleh. Peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sumpah Peristiwa Pemuda, proklamasi Sumpah Pemuda. 20 SPKI, Benar ya, bagus Juwita ya. Jadi contoh peristiwa sejarah itu ada banyak nah ya. Salah satunya tadi proklamasi kemerdekaan. Betul, jawabannya bagus. Lanjut, Pak tanya lagi nah ya. Kira-kira peristiwa atau kejadian sejarah yang pernah kalian alami itu apakah termasuk peristiwa sejarah? Nak? Jonathan ya, boleh. Termasuk contohnya seperti melakukan kegiatan 17 Agustus dan kemarin kan ada hari Ya, Sumpah Pemuda kemarin. Sumpah Pemuda terus dirayakan. Itu juga termasuk salah satu sejarah. Ya, bagus ya Jonathan. Jadi benar lah ya. Yang terakhir nih, kira-kira kenapa kita perlu mengetahui peristiwa sejarah? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh, Nazwa. karena kita mempelajari masalah Iya, benar nak ya. Jadi bagus jawaban dari Nazwa. Jadi benar nak ya. Yang paling penting mengapa kita perlu mengetahui peristiwa sejarah itu karena agar kita dapat belajar nak dari masa lalu supaya di masa depan kejadian yang sama tidak berulang. Itu ya. Bagus. Kita ada 3 tujuan pembelajaran nak pada hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dengan benar. Yang kedua, kita ada menganalisis konsep manusia, ruang, dan waktu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kita nanti akan membuat contoh dan mempresentasikan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah dengan benar. Ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Namun sebelum masuk kepada kegiatan inti, kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat dalam menjalankan pembelajaran hari ini ya. Boleh Pak minta tolong bantuannya. Ayo, boleh berdiri. Ya. Salah, lanjut. Sila, akulah pendukungmu. Salah, lanjut lagi. Ya, belum ada yang benar. Akulah pendukungmu. Ya, benar. Boleh. Silakan duduk lagi. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk kepada kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Pak di sini sudah menyiapkan video pembelajaran ya tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Silakan kalian tonton terlebih dahulu videonya ya. Akan disimak dulu videonya. Ini Pak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Kita akan lanjutkan materi sejarah kelas 10 dengan tema manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sudah siap? Mari kita mulai. Berkaitan dengan materi ini, ada 3 hal yang menjadi unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya adalah unsur utama dalam sejarah. Kompleks atau lebih sederhana saja. Nah, mari kita bahas contohnya. Dalam hal ini, manusia sebagai tokoh utama dalam peristiwa sejarah. Itu video pembelajaran kita hari ini. Yang dari video yang Pak tampilkan, adalah yang mau berkomentari, memberikan tanggapan atau pertanyaan. Pak, persilakan yang mau. Ya, boleh, Nisya. Apa nak? dari tayangan video di atas, video tersebut memberikan penjelasan yang jelas bahwa sejarah tidak hanya membahas peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan ruang dan waktu. Ya, bagus ya, Naya. Bagus, Nisya. Jadi, benar ya tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Sebelum Pak, boleh, sebelahnya. Nazwa, silakan. Sejarah mengetahui bagaimana kehidupan masa lalu, peristiwa seperti serta belajar mengalami bisa yang lebih baik untuk masa depan. Itu manfaat sehari bersamanya sebenarnya peristiwa tak sebagian dari kita yang hidup. Ya, benar ya. Jadi, bagus juga jawabannya, Nazwa. Ada lagi? Ya, boleh, Putri. Waktu sejarah selalu berkaitan dengan dimensi waktu kapan peristiwa terjadi, tempat, lokasi terjadi peristiwa sejarah juga penting untuk memahami. Manusia fokus utama sejarah adalah pada aktivitas dan pengalaman manusia. Peristiwa sejarah membahas kejadian-kejadian penting yang mengaruhi kehidupan manusia. Kualitas sejarah berusaha memahami hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa tersebut. Hubungan sebab akibat. Ya, betul ya. Ada yang mau bertanya enggak?
Kalau ada Pak yang bertanya ya, mengapa waktu itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah? Ada yang bisa jawab? Ah, Sarah ya, boleh. Waktu tidak dapat dipisahkan dari sejarah karena setiap peristiwa pasti terjadi pada saat tertentu. Ya, betul ya. Bagus, Sarah. Jadi memang kenapa waktu itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah, Nak? Karena ya namanya peristiwa sejarah pasti dia hanya terjadi satu kali, Nak. Tidak ada peristiwa sejarah yang terjadi sama persis, Nak. Ya, itu ya. Jadi manusia, kemudian tempat, itu pasti berbeda. Apalagi waktunya ya. Silakan kalian duduk berkelompok, 6 kelompok ya, sesuai dengan kelompok kita pada minggu lalu. Silakan kalian duduk dulu per kelompok. Boleh, silakan duduk per kelompok dulu, Nak. Diangkat ya kursinya ya. Sudah, masih ingat kelompok-kelompoknya? Masih. Kelompok 1, yang mana? Boleh angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Berarti ini kelompok 6. Pak, di sini ada gambar ya. Silakan kalian amati dulu gambar ini sebelum Pak memberikan pertanyaan ya. Ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar Presiden Soekarno ketika sedang membacakan teks proklamasi. Yang kedua itu gambar ketika terjadinya reformasi di Indonesia. Dan yang ketiga itu gambar sidang ketika pembentukan organisasi ASEAN. Sudah siap? Siap. Jadi gambar yang pertama, peristiwa apa sih ini? Dan siapa saja manusia, ruang, dan waktu dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Ya, boleh, Gita. Peristiwa tersebut adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Unsur manusia pada gambar Proklamasi. dari Soekarno. Unsur waktunya pada pukul 10 WIB pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Unsur Jumat. waktunya adalah Jalan Tugas Libur nomor 56 Jakarta. Ya, boleh. Kasih tepuk tangan dulu, Nak. Untuk Gita ya, betul ya jawabannya. Kita lanjut. Gambar yang kedua, reformasi. Ada yang bisa? Peristiwa apa itu? Ya, boleh. Fatir. Silakan, Nak. Peristiwa reformasi Indonesia, Konstitusi Presiden Soekarno yang untuk pada 21 Mei 1945. Lalu tahun mahasiswa, Ivan dan keluarga masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi massal. Ruang pertama Jakarta sebagai pusat Universitas Transaksi Ya, betul. DPR Istana Merdeka. Kurun waktu puncak pada Mei 1998 tragedi Trisakti 12 Mei kerusuhan 13 sampai 15 Mei kemudian waktu 10 Mei. Ya, betul ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu, Nak. Bagus jawabannya dari Fatir. Ya, gambar yang terakhir nih, pembentukan ASEAN. Siapa yang bisa? Boleh? Ya, boleh. Saya kira. Silakan, Nak. Peristiwa yang terjadi pembentukan ASEAN. Malaysia dari 5 negara. Ada Malik dari Indonesia, Ada Malik. Narsiso Erlambis dari Filipina, Ya. Malik Abdul Razak dari Indonesia, Edwin Sigmari Singapura, Sari Muhammad dari Thailand. Ruang Bangkok di kota Bangkok, Thailand. Waktu 8 Agustus 1957. Ya, betul ya. Boleh kasih tepuk tangan, Nak, untuk saya kira. Bagus ya jawabannya. Jadi, sepertinya kalian semua sudah paham ya konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ya, biar kalian lebih paham lagi, di sini Pak sudah menyiapkan soal LKPD ya. Masing-masing kelompok ini akan Pak bagikan. Silakan kalian diskusikan LKPD-nya ya. Di sini Pak buat 2 tipe soal. Ada LKPD 1 untuk kelompok ganjil dan juga LKPD 2 untuk kelompok genap. Ya, boleh. 1. 2. Depan ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, di belakang. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4 nih. Kelompok 5. Ini untuk kelompok 6. Ya. Boleh. Bisa kalian cek ya di LKPD-nya. Itu ada identitas nah ya yang pertama. Hari atau tanggal silakan kalian isi. Kegiatannya ada di sini ya, ya Nak ya. Apa saja alat dan bahan ya ada di sini. Alat dan bahan ya alat tulis, buku, pena, penghapus. Kemudian bahan pembelajarannya untuk kalian menjawab LKPD-nya itu ada buku cetak, buku paket, bahan literasi dan juga lemari LKPD-nya. Kemudian petunjuk pengerjaan, ada juga petunjuk pengerjaan. Bacalah secara cermat setiap panduan yang ada di LKPD ini, kemudian diskusikanlah pokok permasalahan dalam LKPD ini. Ada pertanyaan terkait pengisian LKPD? Ya, kalau tidak ada, boleh Nak, silakan dikerjakan LKPD-nya. Pak kasih waktu 15 sampai 20 menit, silakan dijawab ya. Dikerjakan.
kelompok 2. Silakan dijawab nah ya. Dicari jawabannya, boleh menggunakan buku, paket. Yuk. Ada di bukunya. Ya, kelompok 3. Silakan kerjakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Bagi tugasnya, silakan berbagi. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Silakan bagi tugasnya biar cepat pengerjaannya. Apa? Ya, jadi di sini ya. Ini soalnya yang pertama. Ini kan gambar perang di Diponegoro. Di sini silakan kalian cari nak. Peristiwa perang di Diponegoro itu apa? Kalian tuliskan dulu sedikit di sini peristiwa. Kemudian di sininya kalian isi manusia yang terlibat dalam perang di Diponegoro itu siapa saja. Selain Pangeran Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro kan pasti terlibat. Kemudian ruang di mana tempat terjadinya peristiwa perang Pangeran Diponegoro itu. Yang tadi baru kalian tulis kapan terjadinya peristiwa perang di Diponegoro itu, tahun berapa sampai tahun berapa perangnya. Itu sama yang gambar kedua juga sama ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh nah ya. Jangan kalian bingung, silakan bertanya kalau ada yang belum paham. Ya, sedikit lagi itu ya. Ya, 4 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Ya, silakan dituntaskan pengerjaannya. 4 menit lagi. Sudahnya kita presentasi. Ya, silakan disiapkan dirinya karena kita akan presentasi ya. Kelompok berapa yang sudah siap? Ayo boleh silakan maju kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang sudah siap terlebih dahulu? Kelompok Jonathan? Ya, boleh silakan maju. Bisa kita mulai ya presentasinya? Ya, boleh silakan dibuka dulu diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya yang lain didengarkan nak. Yang pertama ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kedua, Reformasi Indonesia 1998. Ketiga, Sumpah Pemuda 1928. Pandemi COVID-19 2020. Sudah? Sudah, Pak? Ya, boleh silakan sesi tanya jawab dulu ya. Oke, presentasi sudah selesai. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, boleh Jita. Ya. Apa bedanya secara lokal dan nasional? Boleh langsung dijawab atau mau diskusi dulu? Langsung jawab, bisa? Ya, silakan kalau mau langsung jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juwita. Sejarah lokal. Sejarah lokal adalah ciri-cirinya memiliki wilayah peristiwa terbatas. Tokoh biasanya berasal dari masyarakat setempat, menceritakan budaya, perjuangan atau tradisi daerah. Sementara sejarah nasional cakupannya wilayah seluruh negara, peristiwa berpengaruh terhadap kehidupan nasional, melibatkan tokoh tingkat nasional. Apakah benar? Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ayo dari kelompok lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh silakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ayo, kelompok lain yang mau maju. Boleh, kelompok 3, kelompok Opi. Maju nak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan, nama saya Sahara. Saya Nisa Amanti. Saya Popi Aprianti. Perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro tahun 1925 sampai 1830 adalah perang antara rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kongres Pemuda 2. Suegono, Kulejo Boys Victor, atau Ketua Kongres.
Wagin Ujang Supratman atau Juta Laguna Indonesia Raya, para pemuda dari berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen, BON, Jong Batak, dan lain-lain. Ada yang ingin bertanya? Ya, yang lain yang mau bertanya silakan. Ya, boleh. Siapa? Kita yang bertanya. Apa pentingnya manusia dalam sejarah? Apa pentingnya manusia dalam sejarah? Pentingnya manusia dalam sejarah. Ya, mau langsung jawab atau diskusi dulu? Kenapa manusia penting? Manusia itu kan tokoh nih, pelaku. Kenapa penting dalam sejarah? Ya, boleh. Kalau sudah dapat. Manusia berperan sebagai subjek atau pelaku utama yang menggerakkan peristiwa sejarah. Cukup? Cukup. Ya, kalau tidak ada boleh ditutup. Kalau begitu, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Silakan duduk. Bagus ya. Kelompok 3. Ayo, satu kelompok lagi yang mau maju. Ada? Kelompok Jita, boleh. Silakan. Maju nak. Yang lainnya disimak lah ya. Diperhatikan, diamati temannya presentasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan. Sudah siap? Silakan. Boleh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator dari kelompok 3. Sejarah lokal adalah sejarah yang membahas peristiwa yang terjadi dalam cakupan wilayah tertentu, seperti desa, kabupaten, dan provinsi. Fokusnya pada kehidupan masyarakat dan peristiwa yang berpengaruh pada identitas daerah tersebut. Ciri-ciri wilayah peristiwa terbatas. Contoh biasanya berasal dari masyarakat setempat, menceritakan budaya perjuangan atau tradisi lokal. Misalnya, Ya, boleh. Ya, boleh. Silakan. Apa itu sejarah lokal? Apa itu sejarah lokal? Mau langsung jawab atau diskusi dulu? Boleh kalau mau langsung jawab. lokal adalah sejarah yang membahas peristiwa yang terjadi dalam cakupan wilayah tertentu, seperti desa, kota, kabupaten, atau provinsi. Lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Silakan. Apa itu sejarah global dan tingkat Apa itu sejarah global? Ya, tadi lokal, ini global. Sejarah global adalah sejarah yang membahas peristiwa yang berdampak pada lebih dari satu negara atau suatu dunia. Ruang lingkupnya luas dan membahas Bagaimana? Cukup? Cukup. Ya, boleh. Silakan. Contoh. 1. Legenda Sang Hyang Jawara. 2. Tradisi sekaten di Yogyakarta. Meja bulan KMD. Deklarasi Juanda. Ya, boleh. Sudah. Ya, boleh. Silakan tutup. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Silakan duduk ya, nak. Untuk kelompok lain nanti kita presentasi di minggu depan ya. Karena waktu kita tidak banyak ya. Jadi silakan kan akan Pak bahas dari hasil diskusi ya. Kelompok yang maju sudah bagus lah ya. Sudah dijelaskan antara perbedaan sejarah lokal, nasional, global. Kemudian sudah dikasih contoh juga. Kemudian selain itu, kalian juga sudah bisa nih nak, dari gambar ya. Di LKPD itu kan ada gambar. Kalian itu sudah tahu dari gambar itu siapa saja yang terlibat. Sekarang silakan kalian berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju ya. Kita apresiasi dulu kelompok yang sudah maju. Sudah bagus ya diskusinya hari ini. Terima kasih. Kemudian silakan dikumpulkan nak LKPD-nya. Kalau sudah silakan duduk seperti semula. Boleh perwakilan silakan dikumpulkan. Ya, kelompok 1. Ya, silakan duduk ya nak. Diangkat, dirapikan lagi meja ya. Jadi Pak lanjutkan. Karena kita sudah presentasi, diskusi juga. Pak tanya dulu, ada yang mau ditanyakan tidak dari presentasi tadi? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah paham ya? Ya, paham. Karena kita lanjut dari hasil materi, mulai dari video ya, terus menganalisis gambar yang Pak tayangkan, kemudian kita diskusi. Ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau? Ya, boleh. Sarah dulu ya, nanti sudahnya Deska. Boleh, silakan Sarah. Sejarah adalah studi yang mendalam mengenai aktivitas manusia yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu. Ah, bagus ya. Boleh, silakan Deska. Terima kasih Sarah. Ya, boleh. Dalam sejarah yaitu interaksi manusia di dalam ruang dan waktu menciptakan sejarah yang dipelajari dalam konsep perubahan dan berkelanjutan dan juga saling terkait erat
Ya, boleh. Betul ya. Silakan duduk, Deska. Terima kasih. Ada lagi? Ya, boleh. Nisha, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah sejarah merupakan suatu kajian yang melibatkan 3 unsur utama yang saling terkait erat, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia adalah subjek dan objek utama sejarah, karena peristiwa sejarah terjadi akibat tindakan dan pengalaman manusia, bukan makhluk hidup lain. Ya, bagus ya. Silakan duduk. Terima kasih, Nisha. Benar, ya. Sudah disampaikan oleh temannya bahwasanya manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah itu tidak dapat dipisahkan, nak. Ya, jadi saling berkaitan satu sama lain antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Manusia itu adalah pelaku atau tokoh ya, atau orang yang menjalani peristiwa sejarah tersebut. Kemudian untuk ruang itu tempat ya di mana terjadinya peristiwa, dan waktu itu adalah kapan terjadinya peristiwa itu, nak. Betul ya, sudah disampaikan oleh temannya, sudah bagus. Ya, sebelum kita akhiri, Pak, ada refleksi dulu dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 3 pertanyaan, Pak tanya ke kalian ya. Yang pertama, apakah media pembelajaran yang digunakan pada hari ini menarik? Menarik. Ya, menarik. Tadi kita menggunakan video, gambar juga ya. Lanjut, yang kedua, apakah materi pembelajaran kita hari ini mudah untuk dipahami? Ya, mudah ya. Karena kita sudah menggunakan media, jadi kita lebih mudah belajarnya. Sudah menonton video tadi. Yang terakhir, apakah kalian telah memahami materi yang sudah dibahas? Ya, sudah paham semua? Sudah ya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya, tidak ada ya. Sudah paham semua. Alhamdulillah ya. Soal ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, soal post-test dari materi, Pak sudah siapkan. Bentuk soalnya itu benar atau salah? Bisa. Soal nomor 1. Jawabannya benar atau salah? Benar. Ya, benar ya. Manusia dalam sejarah itu berperan sebagai pelaku nah ya, yang membuat dan mengalami peristiwa. Kemudian yang kedua, ruang dalam sejarah berarti menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Benar atau salah? Salah ya. Ya, benar. Kalau waktu ya waktu, bukan ruang. Ya, ruang itu kan menunjukkan tempat. Yang ketiga, waktu dalam sejarah membantu mengetahui kapan terjadinya peristiwa. Benar atau salah? Ya, benar. Waktu ya benar. Lanjut, yang keempat. Contoh sejarah yang bersifat lokal daerah adalah Perang Dunia. Benar atau salah? Salah ya. Jadi Perang Dunia itu adalah sejarah yang bersifat global. Ya. Yang terakhir, benar atau salah? Ya, benar ya. Proklamasi bisa dianalisis menggunakan unsur manusia, ruang, dan waktu. Ya, sudah banyak yang paham ya. Terima kasih. Dan di sini, Pak, ada sedikit motivasi untuk kalian. Ada salah satu kata yang Pak ingat dari pahlawan nasional pendidikan kita ya. Siapa Bapak pendidikan kita? Nah, Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa jadikanlah setiap tempat itu sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi ya pesannya lah ya, dimanapun kalian berada, ya jadikan itu sebagai pengalaman untuk kalian nak. Untuk kalian mendapatkan ilmu, mau dimanapun ya. Jadi belajarnya tidak mesti di sekolah nak. Di rumah kalian bisa belajar, di tempat lain kalian bisa belajar, jadi tidak mesti di sekolah. Kemudian semua orang itu bisa dijadikan guru nak. Apalagi orang yang lebih tua dari kalian. Jadi silakan ya menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena belajar itu adalah jalan utama untuk menuju kesuksesan. Ya, seri kita berikutnya itu tentang konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Materi kita berikutnya adalah konsep diakronik dan sinkronik. Terima kasih Naya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pak cukupkan ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, boleh silakan disimpan bukunya ke dalam tas karena kita akan bersiap-siap untuk pulang. Silakan disimpan. Dirapikan dulu meja anak-anak. Boleh ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Silakan duduk. Rapi-rapi, pulangnya gantian dengan tertib. Ya. Boleh dibuka, silakan pulang. Kalau sudah nanti sambung ya, barisan sebelahnya. Ya, boleh.